Salam, silahkan. Baik, sebenarnya sebelum kita melakukan konseling individual, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar konseling individual kita ini berjalan dengan lancar. Berdoa di dalam hati baik. Berdoa selesai. Sebelumnya terima kasih ya Sania sudah hadir dan mau untuk melakukan konseling individual tanpa paksaan. Kemarin Sania hari Jumat lalu berjumpa dengan Ibu BK Bu Nola ya, menanyakan Ibu di mana ingin bercerita ya. Ya. Hari Jumat itu kebetulan hari MGMP Ibu, jadi Ibu nak hadir ke sekolah. Kemudian hari Sabtunya Bu Nola menyampaikan bahwasanya Sania mencari Ibu, ingin menceritakan masalah yang sedang Sania hadapi. Ya benar seperti itu. Ya, terima kasih ya Sania sudah berani dan sudah mau percaya kepada guru BK untuk menyelesaikan masalah yang sedang Sania hadapi. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Sania? Baik, sehat. Nah, tadi apa kegiatannya? Foto. Kelas berapa yang foto? 92. Dapat materinya, dapat apa pembahasannya tentang apa? Bersyukur. Nah, berarti pagi tadi Sania sudah mendapatkan siraman hobi masalah atau tentang rasa syukur. Ada dapat kesimpulannya? Nah, baiklah. Sania sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum. Jadi Sania nggak tahu konseling. Nah, terus kenapa kemarin Sania bisa mencari Ibu? Karena Ibu kan guru BK, jadi kakak kelas bilang kalau guru BK itu penjaga rahasia. Oh, jadi Sania tahu dari kakak-kakak seniornya kalau ada masalah bisa bercerita ke guru BK dan guru BK yang bisa menyelesaikan masalah di sekolah. Baik, ya. Baiklah, kalau gitu Ibu jelaskan sedikit apa itu BK dan bagaimana ya. Jadi konseling individual itu pemberian bantuan layanan dari konselor. Nah, konselor itu adalah Ibu, guru Sania, guru BK Sania, dan kepada kliennya itu Sania yang sedang menghadapi masalah. Tujuannya ini agar Sania bisa hidup lebih efektif, tidak terganggu lagi masalah yang sedang Sania hadapi. Paham sampai sini Sania? Kemudian ketika proses konseling ini kita sama-sama untuk menjaga kerahasiaannya. Ibu akan menjaga kerahasiaan apa yang sudah Sania sampaikan ke Ibu, dan Sania Ibu harapkan ketika bercerita masalah Sania secara terbuka dan sukarela. Kalau misalnya Sania tutup-tutupi, misalnya tutup-tutupi, maka konseling kita lakukan ini tidak berjalan lancar. Tetapi kalau Sania secara terbuka, insya Allah kegiatan kita ini akan secara lancar. Tapi Ibu yakin ini lancar, Sania bisa terbuka karena Sania yang hadir sendiri dan datang sendiri untuk menceritakan masalah Sania. Ya Sania? Baik. Untuk kesepakatan waktu kita dalam melaksanakan konseling ini kira-kira cukup nggak 30 menit? Cukup? Baiklah. Kalau memang cukup, nantinya misalnya ada yang ingin Sania sampaikan lagi, kita bisa buka konseling kedua lagi ya. Baiklah. Kalau gitu Sania bisa utarakan apa yang sedang Sania hadapi. Bullying. Sania kena bully. Iya. Coba ceritakan bully seperti apa. Kalau Sania maju ke depan, yang cowok nyerahin. Terus? Jadi kalau Sania maju ke depan, teman cowoknya nyerahin Sania. Terus? Kalau yang cewek ngucilin Sania, nggak mau berteman. Tapi kalau di depan guru katanya udah maafin. Sementara pas diajak teman, orangnya cuma ngakinin. Jadi kalau yang ceweknya
eh, bilang sama guru udah maafin. Ini maafin seperti apa nih maksudnya nih? Emang sebelumnya ada kejadian atau apa? Bu Rosa kan ngasih tanggung jawab buat bikin kupu-kupu dari kertas origami. Terus? Jadi si orang putri ini bilang bilang ke Sania kalau kupu-kupunya nggak siap jangan bawa-bawa kami, kata-katanya itu udah basi dia bilang. Terus Sania jawab itu kan tanggung jawab Sania udah selesaiin gitu. Terus si putri ini bilang awaslah kalau nggak siap katanya. Terus Sania jawab kan kalau apa nggak usah kasar lah, baru-baru di sekolah gitu. Terus dia bilang kalau di screenshot catatan kita dikirim ke Bu Nela kayaknya sering gitu. Jadi di dalam chat itu ada nggak bahasa Sania yang tidak sopan? Enggak. Terus kenapa si Putri menyebut seperti itu? Nggak tahu. Dia yang nggak sopan, dia ngajak itu bertemu sama Sania katanya di sekolah, tapi nggak ada ngomong apa-apa. Oh, berarti masalah Sania awalnya sama satu orang saja? Iya. Satu orang saja. Sekarang? Jadi merata semuanya. Jadi merata semuanya perempuan dan laki-laki. Itu sejak kapan itu? Baru-baru pindah si Putri itu. Oh, berarti Putri ini anak baru. Iya. Ya, Putri ini anak baru. Kemudian kalian melakukan kegiatan kerja kelompok project ya? Iya. Kerja kelompok project. Nah, setelah itu dia membuat membuat kegaduhan, iya, kebiasaan, membuat kegaduhan. Setelah itu yang berantem kalian berdua awalnya. Setelah itu Baru diasung. Sania tahu memang diasung. Yang cewek memang dihasut ya. Waktu itu orang itu kerja kelompok ke rumah si Putri kan, karena Sania sama teman-teman yang lain nggak dibolehin sama orang tua pergi ke rumahnya. Orang ini marah gara-gara takut nanti itu bahan-bahannya nggak lengkap terus nggak siap. Jadi pas udah itu tuh dia marah-marah kalau nggak siap ya udah nggak bisa kita acuhin katanya. Terus orang ini kayak ngumpul yang bikin ini aja, sementara yang bikin kupu-kupu Sania sendiri. Orang tuh nggak ada yang mau. Jadi kan itu tugas kelompok nih membuat kupu-kupu tuh. Ternyata yang membuat kupu-kupu ini cuma Sania sendiri. Teman yang lain tadi nggak membuat terus mengumpulkan juga. Enggak, dia diserahin ke Sania. Jadi yang temen yang lain ini minta tolong bantuin, orang ini nggak ada yang datang. Jadi kalau ketika buat itu nggak ditanya sama guru ini kelompok atau gimana, enggak. Terus Sania juga nggak cerita bagaimananya siapa yang buat seperti itu, enggak. Berarti guru yang menilainya nggak tahu juga ini kejadiannya seperti apa dan yang membuatnya siapa itu. Nah, kemudian apalagi yang Sania rasakan? Berarti Sania merasakan perubahannya setelah si Putri datang. Sebelum si Putri datang, kondisi lokal atau teman-teman Sania kepadanya Sania seperti apa? Baik, akrab aja. Tidak ada masalah sebelumnya. Jadi ketika Sania ini datang, ketika si Putri datang, kondisi lokal jadi berubah. Kalau laki-laki juga dipengaruhi dengan si Putri. Ya, karena waktu itu karena yang cowok itu akrab sama Sania. Jadi kata si Putri itu Sania langsung anak cowok, padahal nggak ada. Terus kalau anak cowoknya sering menggaduh si Putri. Jadi Putri bilang kalau Sania yang akrab cowok. Jadinya kata si Putri kali ini kalau udah masuk jangan main gitu. Pihak ke satu orang saja. Sania sebelumnya sudah pernah bercerita atau menemui si Putri untuk menceritakan masalah apa yang sebenarnya terjadi. Dan Sania tahu nggak kenapa bisa si Putri menghasut atau mengajak teman-teman untuk menghindari Sania? Nggak ada.
nggak pernah dicoba, nggak pernah dicoba. Kira-kira menurut Sania, kenapa ini bisa terjadi? Yang Sania lihat. Itu karena yang dulu kan ceweknya semua nurut tuh. Jadi yang Menurut cewek maksudnya? itu kayak orang nih apa yang kalau orang tuh nyuruh Sania mau. Kalau Sania nyuruh orang tuh mau. Oh, jadi ada 5 kali, pokoknya Iya. kompak lah sebelumnya. Terus Kemudian? Sania sama yang cewek kan ada yang di depan ada yang di belakang. Jadi Sania satu kelompok sama teman-teman yang akrab kan. Terus pas Putri baru masuk, dia bilang ke teman sebelah, Sania sama yang di sebelahnya itu udah teman lama ya gitu. Terus kata si cewek ini, iya gitu. Terus kata si Putri, coba rebut lah gitu. Itu ucapan si Putri. Dia berbicara seperti itu ke siapa? Ke Takia. Takia. Terus Sania tahu dari mana kalau Dia yang bilang sendiri, karena orang itu udah tahu sifat aslinya dia. Oh, jadi dia langsung bilang ke Takia kalau dia mau merebut sahabat dari Sania. Terus yang apa yang dia bicarakan itu terjadi? Iya, yang dulunya yang teman-teman Sania di depan, yang di belakangnya nggak terlalu akrab, yang di belakang itu ke depan, yang di depan itu ke belakang, ke dekat dia. Seperti kalau Sania lihat, bagaimana cara dia untuk mempengaruhi teman-teman Sania? Dia dekat-dekat apa yang dibawanya ke sekolah kayak parfum, foto-foto temannya, barang-barangnya. Nanti dia bagi-bagi ke teman-temannya. Oh, jadi dengan dia membawa sesuatu diberikannya ke temannya, kemudian nanti kalau udah mau bel berbunyi, dia ngerencanain buat beli ini gitu. Terus? Sementara kan dia nggak bilang ke Sania, buat ngajak juga. Nanti orang tuh ngumpul di belakang sekolah. Nanti kalau misalnya Sania ngomong sama orang, apalagi cowok misalnya, kadang kayak masalah pramuka gitu kan. Nah nanti dia bilangnya caper gitu. Oh, gitu. Jadi si Putri ini memberi sesuatu ke teman-temannya, kemudian ke teman-teman lokal, kecuali Sania aja yang nggak diikutin. Jadi kalau laki-laki, kalau Sania bicara sama laki-laki masalah pramuka, dibilang caper sama temennya. Baik. Berarti masalah yang sedang Sania hadapi ini karena Sania merasa satu lokal Sania menjauhi Sania sangat mengganggu pelajaran Sania. Ya, betul seperti itu. Ya, baiklah kita kalau gitu Ibu buat peta konsep untuk menyelesaikan masalah Sania. Sekarang coba Sania buat. Sania diam, biar Ibu apa ini? Ini tunggu. Masuk sini. Dah. Nah, sekarang coba Sania buat apa yang sedang Sania rasakan. Sini. Apa yang sedang Sania rasakan? Satu. Langsung aja, apa yang Sania rasakan? Perasaan Sania sekarang apa? Tidak, senang. Terus apa lagi? Kira-kira buat saja apa yang Sania rasakan. Tidak, senang dan merasa terganggu. Terus apa lagi? Tidak ingin tampil atau apa? Pokoknya Sania, apa yang Sania rasakan boleh Sania tulis semua di situ. Limpahkan semuanya yang Sania rasakan itu.
Terus apa lagi? Ada lagi? Bisa baca dulu. Perasaan Sania di kelas itu seperti apa, atau perasaan Sania bersama teman-teman? Sudah ada 3 perasaan Sania. Sekarang dari 3 ini apa harapan Sania? Tulis di bawah lagi. Ibu gariskan. Ini harapan. Buat sini dulu harapan. Ucapan kepada seluruh siswa kami agar menuju Apa harapan Sania? sekali lagi kami bertahan kepada seluruh siswa SMA Negeri 2 Pasaman agar menuju masjid karena kita akan melaksanakan kegiatan berikutnya. Apa lagi? Kepada Bapak Ibu warga, kami mohon bantuannya untuk mengganti siswa kita ke masjid. Sudah 2 harapan Sania. Kemudian tujuan Sania datang ke sini apa? Baik, di bawahnya lagi buat kira-kira apa yang melatar belakangi teman-teman atau Sania. Nggak usah latar belakang coba, panjang kali nanti. Latar belakang. Yang pertama latar belakang kenapa teman Sania bisa seperti itu, bisa melakukan bully. Iya, jawaban aja kenapa? Jawaban aja latar belakangnya kenapa? Yo. Sudah ke latar belakang, sudah. Lanjut. Sikap apa yang Sania tampilkan? Kan sekarang Sania ini merasakan, ya udah tahu ini perasaan Sania, ini harapan Sania, ini tujuan Sania datang, ini latar belakang kenapa bisa terjadi. Sekarang sikap apa yang sudah Sania tampilkan dari masalah Sania hadapi? Sikap yang sudah Sania tampilkan. Gara-gara ini Sania menjadi seperti ini. Gara-gara Sania di lokal dibully, Sania menampilkan sifat seperti ini gitu. Paham kan sih Bu? Nah, coba didetailkan. Tidak maju juga bisa ditulis. Tidak maju itu boleh ditulis itu. Kan itu yang Sania tampilkan kan. Kemudian sudah kan Sania udah tahu sikap apa. Kira-kira kalau sikap Sania seperti ini apa akibatnya? Ini kan ada nih gara-gara apa nih bacanya nih? Gara-gara tulisan dipuji, Sania murah bergaul, mereka iri.
bukan seperti itu, maksud ibu gini, sikap kan dia Sania ini dibully nih. Jadi apa perubahan yang setelah dibully itu? Berarti tulisan Sania nggak Sania bagusin lagi seperti itu. Ya, ini kebalikannya berarti ya. Gara-gara Sania mulai bergaul, sekarang Sania dimusuhi, sudah merasa sendiri. Ya benar, merasa sendiri. Nah, kemudian Sania tidak maju lagi atau tidak aktif lagi ke guru, tidak aktif lagi saat belajar. Tidak aktif saat belajar. Nah, ini kan sudah tahu nih sikap yang sedang Sania hadapi atau perilaku atau dampak dari perilaku bully tadi. Kira-kira kalau Sania lakukan ini apa akibatnya? Sania tadi jadi tidak mau menulis dengan rapi, apalagi merasa sendiri, tidak mau lagi maju. Nah, kira-kira apa? Akibatnya kalau Sania melakukan atau mempertahankan sikap ini, kira-kira apa yang terjadi? Menjadi tidak pintar lagi. Sania menjadi tidak pintar lagi. Nah, ini dia akibatnya. Sania tidak menjadi pintar lagi. Apa lagi kira-kira? Sering sedih karena kepojokan. Sering sedih. Apa lagi? Apa lagi? Bisa buat orang tua sedih nggak jadinya? Itu dia paling penting. Tua sedih. Ibu kan sudah banyak juga nih mencari tahu, dan kan ibu guru BK sudah banyak juga laporan apa yang terjadi di kelas Sania. Ibu akan menunjukkan video ke Sania. Sania bisa lihat ya. Ini video, ini apa nih, kisah nyata teman ibu. Dia dulu di SMP, dari SMP, SMA sampai di kuliah itu dibully. Emang benar sendiri. Sania bisa lihat ya. Ini dia masuk Trans TV, kuliah di IPB, terus ambil PKL di Jepang, lulus di kampus terbaik katanya. Lulus kuliah di IPB, lanjut sekolah di Jepang, kemudian lulus prestasi ada 100%. Nampak sana ini. Nih, berapa katanya? Halo yang pernah bully aku, apa kabar? Aku berhasil menang lomba lagi nih di Jepang, aku di Indonesia aja. Juara 1 lagi, Masya Allah katanya. Itu dia dari SMP loh. Sisanya tahu kan sama Bu Nola. Bu Nola tuh sebaya sama dia. Bu Nola tuh di bawah ibu 1 tahun kan, adik kelas ibu. Ini dia sama waktu di SMP tuh enggak di kelasnya aja, semua orang, bahkan kakak kelasnya juga suka membuli dia gitu. Nggak ada, dia juga sendiri saatnya. Ini dia. Sekarang dia jadi orang hebat, dia sampai di Jepang nih. Ibu salut sama dia. Nampak sini kan? Ini salah satu orang yang memang ibu kenal ya. Ini ada juga nih, tahu Indofood? Tahu project apa? Label Indofood tahu nggak? Indofood tahu? Sama nih juga sini. Ini orang Indofood nih. Indofood ini sama juga sama kayak teman ibu tadi tuh. Adalah casting ibu. Sering yang unik dan latar belakangnya yang kurang mampu kala itu. Tapi dia buktikan. Itu bukan hal yang baik. Sampai akhirnya ayahnya berkata kepadanya, jadilah Tuhanmu sendiri dalam kehidupan ini. Jadi jangan sampai hidup kamu disetir sama lingkungan, sama perkataan. Jangan setir, jangan dengar apa perkataan orang. Sudah main masuk ke fakultas ekonomi. Bisa lihat, Tapi wacana kelas secara gak sengaja. Perlahan ia pun mulai jatuh cinta pada jurusan ini.
dan ia pun berubah dari seorang yang minder menjadi seorang yang percaya diri dan berani berbicara. Minder, percaya diri. Alhasil ia pun lulus dengan 2 gelar sekaligus, sarjana ekonomi dan sarjana hukum. Wow, keren banget ya. Lulus kuliah dan menikah, usaha ayahnya yaitu Peter Dulu yang merupakan produsen tapioka mulai maju dan berdamai Bisa paham kan ya? untuk bekerja di PT Gudang Garam itu sendiri. Setelah 2 tahun berlalu, ayah Sudamek meninggal dunia dan akhirnya ia pun terbunuh. Orang Indofood itu makanan ya. Orang Indofood itu dianya dulu sama, nggak ada punya teman apa tadi kan, apa kata dia jadi bully juga, tapi dia nggak merasa sedih, tetap dia melakukan yang terbaik. Ini Sania, kita nggak bisa membuat orang harus suka dengan kita. Kalau rasa Sania itu apa yang Sania lakukan tidak merugikan orang lain, ya. Yang pertama, Sania tidak merugikan orang lain. Yang kedua, apa yang Sania lakukan itu bisa berkembang untuk diri Sania, tapi dalam motif kebaikannya itu tetap saja harus itu jangan jadi apa kita ya, harus tetap semangat Sania. Nah, kalau orangnya nggak bisa kita paksa harus suka dengan kita. Kita buktikan, malah kalau mereka seperti itu, kita buktikan bahwa saya bisa. Apa kata Bu Naila kemarin? Katanya dia bilang ke Putri itu kan, kalau baru masuk ke lokal ini jangan bikin rusuh, karena kalau udah besar nanti kita nggak tahu siapa yang bakalan nolong kita, mana tahu orang yang kita kecilkan yang nolong kita. Iya. Kalau kira-kira menurut Sania, ketika si Putri ini sekarang kan dia merasa jadi bintang nih gitu Mas ya, jadi bintang. Ternyata besok Sania yang jadi bintang. Kemudian Sania tolong dia malu nggak? Malu nggak? Tapi tetap Sania harus menjadi orang yang baik ya. Sikap teman-teman Sania seperti itu. Kalau memang rasa Sania mengganggu, Sania cobalah untuk bertemu dengan si Putri tadi, ceritakan atau ketemu berdua dulu. Jangan ikut guru atau yang lainnya, jangan ikut teman Sania, ceritakan atau tanya sama dia betul-betul apa dan kenapa dia seperti itu sama Sania ya. Nah, kalau memang misalnya rasa Sania ini mengganggu dan perlu rasanya mediasi, tahu mediasi? Mediasi itu nanti Ibu panggil Sania dengan si Putri tadi untuk menyelesaikan masalah. Kalau rasa Sania mengganggu dan perlunya mediasi, Sania boleh jumpa Ibu. Sania bisa nggak melakukan yang pertama dulu untuk menjumpai si Putri tadi agar menyelesaikan masalah itu? Bisa. Baik. Kalau bisa berarti ada Ibu. Kapan kira-kira Sania bisa ketemu sama dia? Besok Sania sampaikan ke dia apanya, apa dan bagaimananya. Kemudian Sania sampaikan juga ke Ibu dan bagaimananya. Baru kita bisa melanjutkan untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Kemudian yang harus Sania lakukan apa sekarang? Coba Sania. Tetap terus maju ke depan. Bagus. Apa lagi? Berteman dengan siapapun, tetap berteman baik walaupun dia seperti itu. Bagus. Apa lagi? Tidak merasa minder dengan teman-teman. Ya, tidak merasa minder dan tetap harus percaya diri dan harus apa? Harus tetap semangat belajar walaupun mereka menyorak Sania di depan, walaupun apa, tetap Sania maju tampilkan yang terbaik. Ingat orang tua, ada orang tua yang harus Sania banggakan. Dan menurut Sania bagaimana rasanya setelah mengikuti konseling ini? Senang. Ya, baiklah. Nanti Ibu kasih lebar refleksinya. Kita tutup aja dulu untuk konseling ini. Kalau ada yang ingin Sania tanyakan bisa ditanyakan lagi. Ada yang ingin Sania tanyakan? Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.